Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Baik. So, kita akan baca Mika pasal 4. Saya akan mengajak kita membaca mesti pasal 4 semuanya, tapi kita baca hanya ayat yang ke-6 dan ke-7 saja ya. Oke, saya akan baca ayat ke-6. Saya mengundang Bapak Ibu baca ayat yang ke-7, 2 ayat saja. Mika pasal 4. Ayat 6 sampai 7, saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat ke-7. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Ayat ke-7, sama-sama. Seberapa hari yang lalu, kita di GKI Kelapa Gading itu mengadakan acara Natal Komisi Wanita dan Komisi Kaleb atau Komisi Lanjut Usia. Nah, setelah Natal kala itu kita adakan kebersamaan dan sekalian perayaan Natal ya, Komisi Wanita dan juga Komisi Lanjut Usia. Tapi kita tidak mengadakan di gereja, sudah pada saat itu diputuskan mengadakannya di Angke yang ada di PIK 2 ya. Kalau sudah tahu, itu Angke PIK 2 itu yang baru, itu Heritage ya. Nah saudara, jadi kita hanya pesen 6 meja. 6 meja berarti kurang lebih ya 60-an orang lah ya, kita nggak banyak 6 meja. Karena dikasih sama pihak Angke juga nggak bisa tambah meja. Karena kita mesti sewa satu ruang tertutup ya, tersendiri. So yang unik begini saudara, itu waktu dibicarakan di pengurus, kita hanya punya 6 meja. Ya, jadi sudah tahu nggak? Belum diumumin di mimbar, itu yang daftar itu sudah habis. Ya, jadi acara kan mesti diumumkan di mimbar gereja ya. Nah kita belum umumin di mimbar saudara, meja itu sudah penuh semua. Jadi antusias mereka tinggi untuk ikut Natal di Angke PIK itu saudara. Masalahnya saudaraku, karena sudah penuh, jadi ada orang-orang tuh pengen ikut kan. Pengen ikut. Cuma kan kita nggak umum terbuka. Belum diumum terbuka, meja sudah penuh, nggak bisa nambah lagi. Wow. Lalu saudara, ada orang-orang tertentu yang pengen ikut, dan kita mesti kasih tahu mereka. Nah masalahnya, kasih tahu mereka waktu mereka mau ikut, kita nolak mereka itu nggak ada yang berani. Oh maaf ya bu, meja sudah penuh. Nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Takut. Kenapa saudara? Kita belum umum mimbar, sudah penuh. Jadi mereka merasa, loh kok saya nggak tahu? Kok saya nggak kasih tahu? Saya menyampaikan satu pesan ya, yang mungkin tidak enak didengar orang lain itu nggak gampang loh saudara. Menyampaikan pesan yang orang lain tidak suka dengar, enak nggak? Enak nggak saudara? Nggak gampang. Ya. Menyampaikan satu berita yang kita tahu kalau berita disampaikan bisa membuat orang tersinggung. Mungkin orang sakit hati, itu nggak gampang loh. Betul? So Mika itu menyampaikan berita yang Tuhan ingin dia sampaikan kepada Yehuda dan juga orang Israel. Saudaraku, ketika berita yang Tuhan sampaikan itu sebenarnya bukanlah berita yang enak untuk didengar, saudara. Karena berita yang disampaikan ada berita penghukuman kepada Yehuda dan Israel waktu itu. So, coba kita bayangkan yang menyampaikan satu berita kepada semua Israel
Yang isinya saudaraku mereka itu akan dihukum dan mereka akan dibuang ke Israel, dibuang ke Babel, saudara. So bukan satu hal yang gampang saudara, untuk menyampaikan berita seperti itu. Tapi Mika diminta untuk menyampaikan berita penghukuman itu kepada Israel. Dan saya tahu saudaraku bahwa berita penghukuman yang disampaikan oleh Mika itu tidak tanggung-tanggung saudaraku. Mereka akan dibuang ke Babel itu 70 tahun. So bayangkan kalau kita kasih tahu bahwa kita akan dibuang ke Babel 70 tahun, saudara. Kita tidak akan kembali lagi kepada Yerusalem. 70 tahun, saudara. So kalau kita dengar berita ini akan dibuang 70 tahun, kira-kira respon saudara dan saya seperti apa? Mungkin saudara berkata, apa 70 tahun? Enggak salah nih. Sebenarnya kalau kita dihukum 70 tahun saudara. Berarti kalau anak muda, kan yang dibuang tuh masih yang muda-muda, yang tua-tua biasanya ditinggalkan gitu ya. Karena perjalanan cukup jauh menuju Babel itu. Yang muda-muda umur 30 tahun misalnya, saudara, 20 tahun diangkut ke Babel. Kalau dihukum 70 tahun, saudaraku, mereka yang umur 20 tahun, mereka akan habis waktu 90 tahun di sana. Berarti mereka masih bisa hidup kembali ke Yerusalem enggak? Kemungkinan kecil sekali, saudara. Kenapa? Umur 20 tambah 7 tahun, umur 90 tahun, saudaraku. Udah keburu, banyak meninggal kan. Kita di sini ada yang umur 90 tahun enggak? Ada? Belum ada ya? Yang paling senior, Pak Roni kali ya. Bayangin saudaraku, kalau mereka 20 tahun dibuang ke Babel, 70 tahun berarti mereka akan mati di sana. Gak akan kembali ke negeri mereka. Kebayang gak saudara? Waktu mereka akan dihukum, itu 70 tahun itu gak main-main loh. Mereka dibuang. Makanya saudara lihat ada beberapa anak muda tuh kayak Daniel gitu ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Kemungkinan besar mereka tidak kembali kepada Yerusalem. Mereka meninggal di sana. So inilah berita yang disampaikan oleh Mika. Kalau saudara baca Mika pasal 1 sampai pasal 3 itu tentang berita penghakiman, penghukuman itu ya. Kepada Israel yang akan dibuang ke Babel itu. Yaitu Israel dan Yehuda tentunya. Tapi berita inilah yang disampaikan oleh Mika saudara. Kepada Yehuda. Dan juga Israel. Nah saudaraku kita lihat, tapi masuk pasal yang keempat, kalau saudara baca ayat yang pertama, saudaraku tidak ada lagi berita penghukuman saudara. Tapi justru kita melihat ada satu berita yang mendatangkan kesukaan. Yang menyatakan bagaimana Tuhan akan memperhatikan umatnya yang dibuang itu. Tuhan akan memperhatikan umatnya yang terbuang itu, Tuhan akan perhatikan mereka. Saudaraku, di sini kita akan belajar bagaimana saudaraku di dalam disiplin Allah itu ada kasih di dalamnya. Disiplin ada kasih. Ada kasih, ada disiplin. So, jadi kita mesti melihat bagaimana dalam disiplin Allah, Allah tidak menghilangkan kasih Allah. Disiplin Allah tidak menghilangkan kasih Allah. Di dalam disiplin Allah ada kasih Allah. Di dalam kasih Allah ada disiplin Allah. Kita akan belajar hari ini saudaraku. Bagaimana kalau dalam disiplin Allah tetap ada kasih Allah. Dalam kasih Allah ada disiplin Allah. Ketika Allah menjalankan disiplinnya, penghukumannya, maka di situ tidak menghilangkan kasih Allah kepada kita. Saudaraku selalu bisa membedakan enggak kalau orang menjatuhkan hukuman itu hukuman untuk menghancurkan atau untuk membangun? Yang mana saudara? Saudara, kalau kita misalnya gini saudara, kalau kita adalah orang yang menjatuhkan hukuman pada seseorang, maka hukuman itu cenderung membinasakan. Ya, tapi Allah, ketika Allah menjalankan hukuman, saudara mesti ingat bahwa itu bukan untuk menghancurkan, tapi di dalamnya tetap ada kasih Allah.
Di dalamnya itu tetap ada kasih Allah. Seketika Allah membuang Israel, saudara, saudara mesti ingat di dalam tetap ada kasih Allah. Mengapa Allah sampai membuang Israel? Nah, kita akan melihat backgroundnya kenapa sampai Israel itu Yehuda dibuang. Yang pertama, saudaraku, kita lihat bahwa karena pemerintahan yang jahat. Bagaimana Israel Yehuda dipimpin oleh para raja-raja yang jahat. Pemerintahan yang begitu jahat. Yang kedua, saudaraku, mengapa Tuhan membuang mereka pada zaman Mika itu? Karena jatuh penyembahan berhala. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka sama seperti bangsa-bangsa lain, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Bagaimana kita terjadi penindasan kepada rakyat miskin, dan yang kaya merampas hak-hak daripada orang miskin. Ya. Yang keempat, saudaraku, yang paling fatal adalah mereka mengabaikan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Saudaraku, apa yang maksud yang mengabaikan Tuhan sampai Tuhan begitu murka? Artinya begini, saudara. Ketika Tuhan sudah menegur mereka, maka mereka menganggap enteng teguran Tuhan. Mereka menganggap remeh teguran Tuhan. Mereka mengabaikan teguran Tuhan dan menganggap itu angin lalu, saudara. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan menegur mereka melalui firman Tuhan, nabi-nabi itu ya, termasuk Mika, mereka menganggap remeh firman Tuhan. Nah, saudara, inilah yang puncak sampai akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan ke pembuangan Babel. Sehingga, saudaraku, kalau kita lihat, saudaraku, kita bisa lihat mereka, kejatuhan mereka adalah jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi sampai apa, saudaraku? Jatuh ke dalam liang kubur. Saya pernah lihat orang begitu enggak? Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh sampai jatuh dalam liang kubur. Artinya orang itu tidak mengalami apa? Perubahan. Nah, saudara, ini kondisi Israel pada saat itu. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang jatuh dan terus jatuh jauh daripada Tuhan. Sehingga hati mereka itu, saudaraku, begitu kebal terhadap panggilan Tuhan untuk bertobat. Hati mereka sudah terlalu keras untuk diubahkan oleh Tuhan. Sebab apakah hati kita ada hati yang lembut enggak untuk diubahkan oleh Tuhan, saudara? Suami istri, saudara. Istri bisa mengubah hati suami enggak? Bisa enggak, saudara? Seorang istri bisa mengubah hati suami enggak? Misalnya, suami itu suka mabok-mabok. Ya kan ya? Istri bisa mengubah hati suami enggak supaya jangan jadi mabok lagi? Bisa enggak? Hah? Kira-kira bisa enggak? Pengalaman saudara, sekian lama rumah tangga, bisakah hati seorang istri mengubah suami supaya tidak mabok lagi? Bisa? Hah? Bisa. Caranya gimana? Hah? Dipasang golok di lehernya. Ya. Kalau mabok, gue golok tuh gitu ya. Nah, begitu goloknya lepas, dia pergi lagi, dia mabok lagi tuh. Betul ya? Susah kan kita untuk mengubah orang, saudara? Nggak gampang. Ya. Apalagi kalau sudah terlalu keras ya. Kalau suami bisa ngomong pokoknya. Nah, kalau suami sudah ngomong pokoknya itu udah nggak bisa ngomongin lagi, saudaraku. Nggak usah debat lagi. Betul ya? Kalau suami ngomong pokoknya ini. Nah, kalau udah pokoknya, berarti sudah nggak bisa diubah. Sering nggak dengar orang ngomong gitu? Pokoknya ya, nah, gitu kan, berarti sudah nggak bisa diubah. Nah, saudaraku, jadi kita lihat ya, nggak gampang ya mengubah hati manusia, itu nggak gampang. Sampai Tuhan tuh mengatakan apa, saudaraku? Hati mereka itu begitu keras. Dan akhirnya, saudaraku, di dalam kekerasan hati mereka itulah Tuhan membuang Israel
ke Babel. Karena hati mereka begitu keras. Tuhan harus mendisiplin Israel, saudaraku. Nah, kalau kita lihat di dalam disiplin yang Allah lakukan, saudaraku, pertama saudara kita mesti lihat gini. Di dalam disiplin Tuhan, disiplin ada instrumen kasih Allah. Disiplin adalah instrumen kasih Allah. Kita baca, saudaraku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudaraku, ketika Tuhan mendisiplin anak Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Tapi sesungguhnya di dalam disiplin Tuhan mengasihi anaknya. Sehingga saudaraku, Wahyu mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, Tuhan sebagai Bapa kita, maka Dia menyatakan disiplinnya karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia akan mendisiplin anak-anaknya yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi ketika Mika menyampaikan bahwa ketika pembuangan itu terjadi, maka di dalamnya adalah bentuk sebenarnya apa? Tetap ada kasih Tuhan. Di dalamnya tetap ada cinta kasih Tuhan kepada umat Israel. Saudaraku, lebih baik disiplin Allah atau disenangkan oleh iblis? Yang mana, saudaraku? Saudara pilih mana? Lebih baik didisiplin Allah atau disenangkan oleh iblis? Yang mana? Pilih yang mana, saudara? Kita mungkin akan lebih memilih disenangkan iblis, betul saudara? Karena itu menyenangkan. Saudara, pernah diadakan penelitian begini. Bagaimana seekor katak ya, itu bisa direbus dalam air. Saudara tahu caranya bagaimana seekor katak yang hidup bisa direbus dalam air sampai dia mati. Gimana caranya, saudara? Saudara, dia akan penelitian begini. Ambil seekor katak, rebus air panas, saudara cemplungin dia dalam air panas, dia mati di situ nggak? Apa yang lakukan sama dia? Hah? Apa, saudaraku? Kalau katak nih ya, kita nyalain air panas nih, kita masukin dia, kita lemparin ke bawah, dia langsung mati nggak? Kira-kira apa yang lakukan? Hah? Dia loncat. Betul? Tapi saudaraku, pernah diadakan penelitian, saudaraku, bagaimana membuat katak itu bisa mati dalam air panas. Saudaraku, katak itu direndam air biasa dulu, dingin-dingin dulu. Suhunya mulai naikin pelan-pelan. Sedikit mulai anget. Adem-adem, anget-anget kuku. Terus katak mulai ingin mati, air anget-anget itu, saudaraku. Dia terus berendam, dia tidak menyadari. Suhu air ditambahin terus, sampai yang paling panas katak itu mati. Mati dalam kesenangan. Saudara, berapa banyak kita lebih memilih mau disiplin Tuhan atau disenangkan oleh iblis? Pilih yang mana, saudara? Waktu kita tidak mau disiplin oleh Alkitab, maka kita akan menjadi budak daripada iblis. Ketika anak Tuhan tidak memasuk dalam disiplin Allah, dia akan menjadi budaknya iblis, saudara. Saudara, Tuhan mengasihi umatnya, sehingga Tuhan memberikan disiplin kepada umat Tuhan itu. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita tetap melihat bahwa dalam disiplin itu ada kasih Tuhan? Yang kedua, disiplin menunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Kita ada anak Allah. Saudaraku, kitab Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang, apa saudara, diakuinya
sebagai anak. Saudara, kalau Tuhan menganggap kita adalah anak, maka saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup saudara terus jauh dan jatuh dari Tuhan. Tuhan akan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Karena kita anak Tuhan, maka Tuhan akan kasih teguran kepada saudara dan saya. So, misalnya begini saudara ya. Kalau misalnya ada dua anak kecil merokok. Yang satu anak yang saudara nggak kenal. Yang satu anak saudara. Siapa yang saudara tegur? Anak kita bukan? Satu kali saudaraku, saya ajak waktu anak saya masih kecil ya, kita main di tempat main-main anak-anak itu. Saudaraku kan ada pelosotan tuh. Pelosotan mesti naik ke atas tuh, ada pelosotan itu kayak ada terowongan gitu, saudara tahu ya. Yang anak mesti masuk di atas, turun, tapi dalam terowongan itu loh. Tahu nggak? Pernah main nggak waktu kecil? Pernah main? Kita main sama-sama ya. Saudara tahu ya mainin itu ya. Jadi naik ke atas, di atas tuh dia bisa meluncur gitu, tapi dalam bentuk tutup terowongan gitu loh. Nah sudah satu kali, saya ajak anak saya main. Kalau kita main kan biasanya ada anak-anak yang lain ya, betul nggak? Bukan hanya kita ya, bukan hanya kita. Jadi kan kita tahu, saudaraku, aturan main itu udah jelas ya, bahwa anak itu kalau mau sampai ke atas dari mana? Dari terowongan atau naik tangga? Dari mana? Dari tangga dong, betul nggak? Naik ke atas tangga, terus meluncur. Saudara, pas itu ada dua anak yang main, ada anak saya, anak satu lagi, satu orang lagi saya nggak kenal. Terus papanya juga lihat tuh, papanya juga lihat, terus kita juga lihat. Saudara, ketika main, saudara, saya lihat anak yang satu itu dia nggak naik dari tangga, saudaraku. Dia naiknya dari mana? Terowongan dia naik. Dia naik gitu ya. Saya diem. Waktu anak saya mau naik, saya marahin dia. Nggak boleh naik di situ. Naik dari tangga. Nah, terus anak saya kan protes. Protes dia. Papa nggak sayang sama saya. Anak orang lain papa lebih sayang. Loh kenapa begitu? Loh anak orang lain kasih naik, boleh naik dari sini. Kok saya nggak boleh? Papa biarin anak itu naik dari terowongan. Kenapa saya nggak boleh? Papa lebih sayang anak orang lain. Saudara, saya ngomong sama dia. Sedang kamu tahu nggak? Kalau kamu naik dari terowongan itu, kalau ada orang dari atas, kamu akan kena. Kenapa papa tegur kamu? Karena kamu anak papa. Papa tidak pengen kamu cedera seperti itu. Nah, kalau papa nggak tegur anak itu, karena dia bukan anak papa. Kan ada papanya di situ, duduk di situ. Nah, tugas papanya yang kasih tahu anaknya. Soalnya karena kita semua itu anak Tuhan. Tuhan pasti akan perhatikan anaknya satu demi satu. Yang bandel akan disentil misalnya ya. Yang mulai nakal-nakal diingetin lagi. Kenapa saudara? Karena kita anak Tuhan. Lebih baik jatuh dalam disiplin Tuhan daripada jatuh dalam kesenangan bersama iblis. Kenapa saudara? Karena kita tahu di tangan Bapak kita, dia tidak pernah mau menghancurkan saudara dan saya. Tapi di tangan Bapak kita aman. Karena itu saudara, kalau hidup saudara dan saya, saudara merasakan kok Tuhan sepertinya tanda kutip sedang menghukum saudara. Tanda kutip ya. Mari saudara relakan hati kita, karena kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Karena kita ada anak-anak Tuhan, Dia mengasihi
saudara dan saya. Saya ada seorang ibu, punya adik saudaraku narkoba. Adiknya narkoba, saudara. Ditangkap, lalu dia mesti ketemu, saudaraku, ke penjara, kasih uang, bebas. Ketangkap lagi, saudaraku. Kasih uang lagi, bebas lagi. Ketangkap lagi, kasih uang lagi. Ketangkap lagi, saudara. Kalau saudara jadi ibu itu mau kasih uang lagi gak? Mau gak? Mau gak, saudara? Hah? Adik sendiri loh. Mau kasih lagi gak? Supaya lepas dari penjara. Masih mau gak? Kenapa gak mau? Dia adik loh, saudara. So ibu itu sampai bilang masih gini, contoh, saya terpaksa kasih pengumuman di koran, saya tidak punya hubungan saudara dengan si ini lagi. Kenapa kau enggak minta lagi uang sama saya? Diteror lagi, minta uang lagi. Saya lepas, nggak mau tahu lagi. Kenapa, saudaraku? Hatinya sudah terlalu apa? Merasa dipermainkan sama adiknya. Suatu Tuhan lihat kita semua ya. Kira-kira dia lihat kita seperti apa? Apa dia ngomong kita itu orang-orang yang mokiu ya? Mokiu itu tahu apa, saudara? Udah nggak bisa ditolong lagi. Seperti itu nggak? Suatu Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Karena kita adalah anak. Sekali anak, tetap anak. Ada nggak istilah mantan anak? Ada nggak, saudara? Mantan suami, mantan istri ada nggak? Ada? Ada ya? Mantan anak? Nggak ada. So kita sekali tetap anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Berikutnya, saudaraku. Kalau sudah lihat ya, dalam kitab yang kita baca tadi, itu kasih Tuhan itu kasih yang mendatangkan restorasi, pemulihan. Kasih yang mendatangkan restorasi. So Tuhan berkata bahwa dia akan mengumpulkan Israel yang terbuang itu, saudaraku, sisa-sisa dikumpulkan bawa pulang kembali. Tuhan akan membangkitkan bangsa lagi. Saku di dalam restorasi Tuhan sudah mesti ingat bahwa sebenarnya yang lebih jelek, yang lebih buruk bisa terjadi, tapi itu tidak terjadi. Kenapa saya bilang gitu, saudara? Sebenarnya Tuhan itu bisa membinasakan semua Israel. Binasa semuanya. Dan Tuhan pilih bangsa yang lain. Bisa nggak, saudara? Bisa sekali. Tapi betapa buruknya kalau semua Israel itu dibinasakan, saudara. Tuhan pilih satu bangsa yang lebih mau taat, mau tunduk. Bukankah sesuatu yang lebih buruk mestinya terjadi tapi tidak terjadi? Bukankah Tuhan bisa membinasakan Israel selaku saat itu? Tapi Tuhan tidak membiarkan sesuatu yang buruk, yang lebih buruk bisa terjadi pada Israel. So kita kadang begini. Kalau kita ingin sekali suatu orang itu mendapat sesuatu yang buruk melebihi kita. Karena ada yang bilang begini kan, kalau saya ditipu, saya tipu 2 kali. Ada yang pernah ngomong gitu nggak? Kalau saya ditipu, saya tipu 2 kali. Kalau saya diselingkuhi, saya akan balas selingkuh gitu ya. Gitu nggak, saudara? Seolah kita ingin orang lain juga mengalami sesuatu yang lebih buruk seperti yang kita alami. Tapi saudaraku, bukankah, saudaraku,
dalam hidup kita, itu banyak hal-hal yang lebih buruk tidak terjadi pada saudara dan saya. Betul saudara? Saudara, kita yang masih bisa duduk sampai hari ini, sebenarnya ada orang-orang yang tidak menghadapi sesuatu yang lebih buruk terjadi pada saudara dan saya waktu pandemi kemarin. Betul nggak? Bukankah banyak orang meninggal waktu pandemi, saudara? Betul? Bukankah banyak orang yang tidak lagi bisa hidup di dunia ini karena terkena COVID-19 yang lalu? Tapi saudara dan saya masih bisa hidup sampai hari ini. Itu kan bukankah menunjukkan sesuatu yang lebih buruk dari saudara terjadi mestinya tidak terjadi. Dan Tuhan tidak izinkan terjadi pada saudara dan saya. Saudara, bukankah kita mestinya melihat bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa lebih buruk terjadi pada kita, tapi itu tidak terjadi pada saudara dan saya. Sewaktu kita kemarin mengadakan Christmas Carol ya. Christmas Carol itu artinya kita mengadakan Natal, kunjungan ke rumah buat orang-orang yang sakit, yang tidak merayakan Natal. Suatu hari, saya Christmas Carol ke rumah seorang ibu, saudara. Ibu ini usianya 95 tahun. 95 tahun. Saudara, ibu itu waktu ketemu saya, dia ngomong Mandarin begini ya. Henciu pucian, henciu pucian. Saudara tahu artinya? Apa Pak Roni? Henciu pucian artinya apa? Wah, udah lama nggak ketemu gitu ya. Dia ngomong itu henciu pucian, udah lama nggak ketemu. Saya bingung ya kapan saya ketemu dia ya. Gitu loh. Dia ngomong terus henciu pucian. Saya pikir kapan saya ketemu dia ya? Oh iya, saya bilang kita iya aja gitu ya. Nah, terus saya baru tahu begini saudara. Orang tua ya lanjut usia itu, kenapa dia bisa ngomong henciu pucian lama nggak ketemu? Rupanya saudaraku, dia mengalami penurunan apa? Daya ingat. Ya, jadi dia itu nggak sadar yang ngomong henciu pucian itu dia nggak sadar. Nggak sadar. Lalu dia selalu ngomong gini ya. Saya lause, saya guru. Selalu ngomong, saya ini lause. Bahkan selaku anaknya sendiri dia lupa. Anaknya sendiri lupa. Dia lupa. Terus rumahnya ini kan kita habis kalau kita makan ya, lagi makan tuh dia bilang apa? Saya mau pulang. Nah, saudara. Lagi makan di rumah dia makan. Ngomong apa? Saya mau pulang. Padahal itu rumah dia, saudara. Saya menarik begini, saudara ya. Di dalam keterbatasan dia, waktu usia 95 tahun, saya ngomong satu hal sama dia begini. Dalam hidup, banyak hal kita bisa lupa. Tapi satu hal jangan lupa. Apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya bilang sama dia, ya, AI, ya, pakai Mandarin dia. Di dalam dunia ini, banyak hal kita bisa lupa. Ya. 很多事情我们可以忘记。Ya. 但是一个事情不可以忘记，耶稣爱我们。Artinya apa saudaraku? Banyak hal kita bisa lupa dalam dunia ini, tapi satu hal saudara nggak boleh lupa. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya kasih tahu dia, saudara. So, apakah ibu ini di masa tua dia seperti ini, saudaraku? Untuk nama anak pun dia lupa. Tuhan masih mengasihi dia. Masih mengasihi enggak? Masih mengasihi? Saya bilang sama ibu itu, Bu, kita doa. Saudara, semua Christmas Carol yang saya pimpin doa, saudaraku doain orang.
Saya doa itu ya. Biasanya saya doa, mereka tutup mata, diem. Tapi ibu ini saudaraku, waktu saya doa, dia buka suara, ikuti kata-kata saya. Tanpa saya komando. Saya coba bilang, Tuhan, kira sungguh ibu itu yang sudah lupa banyak hal. Ketika dia mau doa, dia bisa buka suara sendiri. Saya sungguh percaya itu pekerjaan Tuhan bicara dalam hati dia. Berapa banyak anak muda hidup lupa Tuhan? Betul saudara? Ketika anak muda mesti pilih pasangan hidup. Saudara pilih yang seiman atau yang tidak seiman? Pilih yang mana? Yang tidak seiman kelihatannya ganteng, kaya, masa depan cerah. Menjanjikan. Atau sudah ambil keputusan, saudaraku, apakah keputusan itu sesuatu yang mendatangkan kenyamanan buat saudara dan saya, atau sesuatu yang tepat? Apa yang mendasari kita ambil keputusan, saudaraku? Waktu saudara sebagai seorang karyawan, pekerja, bos, apa yang buat saudara ambil keputusan? Apakah saudara memutus sesuatu hal berdasarkan hanya cuannya apa buat saya? Kalau ada cuan boleh, kalau nggak ada cuan nggak boleh. Atau saya memutuskan apa yang tepat bagi saya yang mesti saya putuskan. Yang mana saudara? So, kita mesti lihat kalau kita orang yang kasih Tuhan, restorasi itu terjadi nggak pada saudara dan saya? Di dalam kita mengambil keputusan apakah sungguh ada restorasi dalamnya atau tidak. Jadi saudaraku, kalau kita kondisi Israel, saudaraku, saat itu adalah mereka itu menjadi lebih baik dalam situasi yang buruk. Bagaimana mereka mengalami restorasi agar mereka menjadi lebih baik dalam situasi yang buruk. Saudaraku, mereka dibuang bukan situasi yang baik, saudaraku. Mereka terbuang, mesti mulai dari nol kembali. Tapi bagaimana restorasi membuat mereka menjadi lebih baik dalam situasi yang buruk. So, kita kadang-kadang ya diperhadapkan pada Tuhan dalam situasi yang tidak ideal, saudaraku, yang buruk sekalipun. Tapi bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, justru bukan dalam situasi yang baik, tapi kondisi yang buruk. Saudara, satu pengusaha, saudaraku, sekarang kalau kita main properti itu nggak gampang ya. Saya nggak tahu di Bengkulu ya, kalau Jakarta sudah main properti itu. Dulu orang tuh suka beli rumah gede-gede. Ya, rumah-rumah gede tuh mereka suka tuh. Sekarang saudaraku, rumah gede tuh susah dijual. Banyak pasangan muda nggak mau rumah-rumah gede. Kan harga rumah Jakarta kan melonjak naik ya. Banyak kan pasangan muda belinya di pinggiran Jakarta. Nggak di Jakarta lagi, karena terlalu tinggi harga rumah. So, banyak pengusaha properti saya tahu, saudaraku, ada satu pengusaha minta saya datang ke tempat dia. Dia punya rumah yang sudah dibangun, saudaraku, nggak terjual. Uang sudah investasi bangunan itu, saudaraku, tapi nggak terjual. Kalau pengusaha, kalau uang nggak muter, pusing ya Pak Roni ya? Pusing nggak, saudaraku? Kalau kita pengusaha, saudaraku, uang muternya kita tuh mandek, pusing loh. Saya sudah bayangin, saudaraku, dia udah habis invest uang di rumah itu, saudaraku, uangnya gede ya di satu perumahan elit di Jakarta. Nggak terjual, saudaraku. Sebenarnya memang nggak ada artis-artis yang melihat. Artis kan biasa suka rumah yang gede-gede tuh. Ada, tapi negonya tuh loh, nggak kira-kira, jatuh banget. Nggak mau lah saya jual, dia bilang. Tapi saudaraku, dia bilang gini, Muse, kenapa ya situasi saya seperti ini nggak berubah? Sampai saya pikir, apa saya ada dosa apa enggak ya? Sampai orang bilang sama saya, jangan-jangan kamu ada dosa loh. Jangan-jangan kamu ada dosa. Saya pikir dia bilang, saya pikir saya dosa apa ya? Kok seolah Tuhan tidak mengabulkan doa saya untuk rumah itu dijual. So, situasi buruk enggak, saudara? Buruk.
Tapi saudaraku, jangan sampai situasi yang buruk membuat saudara jadi orang yang buruk. Saudara, kenapa saya ngomong gitu, saudara? Dia ngomong gini, saya tuh udah lama nggak berdoa. Saya sudah lama nggak berdoa. Saudara, situasi yang buruk bisa membuat kita jadi buruk, saudara. Tapi restorasi mengatakan pada saudara dan saya bahwa dalam situasi yang buruk, Tuhan mau kita jadi lebih baik. So mungkin saat ini ya, kita punya situasi yang tidak baik saja. Mungkin saudara dalam situasi yang buruk itu masalah ekonomi, keuangan, kesehatan. So menghadapi masalah keluarga yang tidak kunjung beres, bahkan bertambah buruk. Tapi saudara, aku pegang satu hal. Bagaimana situasi yang buruk, so tetap menjadi orang yang lebih baik di mata Tuhan. So kiranya di momen Natal ini kita kembali mohon Tuhan restorasi saya, pulihkan saya, agar dalam situasi buruk sekalipun saya tetap menjadi pribadi yang tetap baik di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami sungguh boleh menghayati bahwa Tuhan datang ke dunia, memberitakan Mika bahwa di dalam penghukuman Tuhan, dalam disiplin Tuhan, Tuhan tidak pernah menghancurkan kami. Tapi Tuhan tetap menyatakan kasih kepada kami. Bahkan Tuhan ingin merestorasi, memulihkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berikanlah kami hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, terpujilah namamu. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.